Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang banyak rezekinya, sukses urusannya, dan hidup bahagia di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 6571, hadis tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika angin utara bertiup kencang. Pada hadis nomor 6571, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, karena idastadar rihus syam'alu. Di sini kalau nggak salah syam'alu ya. Qala Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Artinya, apabila angin utara bertiup sangat kencang, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau utus bersama angin utara. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Tabrani dari Utsman bin Abil As. Status hadis ini dhaif. Mari kita lihat cuplikan syarahnya dari kitab Faidul Qadir Imam Al-Munawi. Maksudnya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengirim azab kepada suatu kaum bersamaan dengan tiupan angin utara. Oleh karena itu, kita perlu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika angin utara bertiup kencang. Begini, kita sama-sama tahu kalau di dunia BMKG misalnya, atau di dunia ilmu pengetahuan tentang angin, itu kita mengenal ada 8 penjuru mata angin. Ada angin utara, ada angin selatan, ada angin timur, ada angin barat, dan angin lain-lain, dan angin lain-lain. Nah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau ada angin utara bertiup tidak seperti biasanya, maksudnya tidak seperti biasanya, bertiup sangat kencang, kita bisa membedakanlah antara angin biasa, angin yang tidak biasa, dan angin yang kira-kira itu bahaya, membawa bahaya. Membawa bahaya dalam artian bisa terjadi badai, bisa terjadi angin wabah misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, maka ketika ada tanda-tanda angin utara bertiup sangat kencang tidak seperti biasanya, kita disunahkan membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahaya yang mungkin dibawa oleh angin utara. Maksudnya gimana? Maksudnya bertiupnya angin utara itu kadang membawa sebuah azab, sebuah penyakit.
Kadang Allah Subhanahu wa taala ketika akan menguji atau mengazab suatu kaum itu dengan penyebab angin utara. Tentu Allah tidak membutuhkan sebab dalam melakukan sesuatu, tetapi dalam tataran ilmu syariat biasanya selalu ada sebab yang bisa kita pahami. Salah satunya ketika angin utara berhembus, maka bersama itu pula Allah akan mengazab atau menguji suatu ya. Tentang bahaya angin udah nggak diragukan lagi lah. Dalam kosakata bahasa kita mengenal ada istilah angin puting beliung, angin tornado, angin wabah dan lain-lain. Maksudnya angin wabah gimana? Ya contohnya misalnya di tetangga desa sebelah kita itu terjadi wabah penyakit yang kebetulan penularannya itu melalui udara. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan angin yang mungkin membawa wabah tersebut. Nah, asalnya ini doa dibaca untuk angin utara. Lalu bagaimana dengan angin selatan, angin timur, angin barat? Meskipun ini lafaznya khusus untuk bahaya yang mungkin dibawa oleh angin utara, tetapi pengamalannya insya Allah bisa umum. Yang penting asal kita merasakan ada angin yang luar biasa dan kira-kira membahayakan kita, coba baca ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta biha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang engkau utus bersama angin ini. Maksudnya itu berlindung dari keburukan-keburukan angin tersebut. Itu misalnya kita sedang di pantai, tiba-tiba angin tidak wajar nih, menggelebuk istilahnya, atau kita merasakan angin biasa tiba-tiba istilah kalau di Jawa itu angin yang menakutkan, rayi disertai golongan anjing atau apa gitulah kira-kira. Yang intinya dari doa ini kita itu satu berdoa kepada Allah, kedua kita minta perlindungan kepada Allah dari mara bahaya yang mungkin datang bersama angin, khususnya angin utara, umumnya angin yang lainnya juga. Ada jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya menghafal dan mengamalkan doa-doa ini merupakan salah satu cara supaya kita selama 24 jam berada dalam naungan Allah, berada dalam ridha Allah. Karena ada sebuah dalil yang mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku menurut keyakinan hambaku dan aku bersamanya ketika dia ingat kepadaku. Dan ketika salah satu cara ingat kepada Allah yaitu dengan membaca doa-doa. Misalnya ada angin, kita ingat Allah, membaca doa Allahumma laqohan walaqiman. Kemudian ketika ada angin utara bertiup kencang, kita ingat Allah dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta biha. Ini kelihatannya doa-doa sederhana seperti ini, tapi dengan doa ini kita bisa menjaga tauhid kita, bisa menjaga keimanan kita. Kenapa? Oh iya, tidak sedikit orang-orang yang ketika ada sesuatu, khususnya ada angin, yang diingat oleh dia bukan Allah. Bisa ada angin bertiup kencang, dia ingat BMKG, bukan salah, tetapi ingat hati-hati tauhid kita tercoreng. Misalnya ada angin bertiup kencang, angin timur, angin selatan, yang dia ingat bukan Allah, tapi dia malah ingat apa misalnya, kan begitu. Nah, salah satu kaum yang pernah ditimpa azab melalui perantara angin misalnya adalah kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad yang diazab melalui angin. Kemudian ada kaum Nabi Soleh yaitu kaum Samud yang diazab oleh Allah dengan melalui petir. Petir lagi-lagi berkaitan dengan angin, karena biasanya kalau hujan itu ada istilah hujan petir dan angin. Hujan turunnya air tapi disebutnya hujan petir dan hujan angin, nggak disebut hujan air kan gitu. Kemudian ada kaum Nabi Lut yaitu kaum Sodom yang diazab dengan buminya dibalikan, likuifaksi gitu.
Yang keempat ada kaum Nabi Syuaib, yaitu kaum Madyan, yang diajab dengan suara guntur yang menyambar awan hitam ibaratnya, itu agak-agak berkaitan dengan angin. Yang kelima kemudian kaum Nabi Nuh yang diazab dengan badai. Nah, kira-kira itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab-azab Allah yang mungkin datang bersama angin tersebut. Tentu berkaitan dengan angin utara itu kan bertiup dari dulu sampai sekarang. Ada yang bertiup biasa saja tanpa membawa wabah, tanpa membawa bahaya, dan ada sekali dua kali angin utara yang bertiup bersama membawa penyakit, wabah atau membawa azab. Tidak seluruhnya. Qad kana, kalau qad dalam bahasa Arab itu terkadang, ada saja, sekali-kali saja, itu kira-kira. Jadi tidak lantas semua angin utara itu membawa azab, enggak. Meskipun demikian kesunahannya membaca doa ketika angin utara bertiup kencang, sangat kencang, itu tetap disunahkan. Sebagai apa? Sebagai kita media ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya ketika kita ingat kepada Allah? Itu artinya kita sedang bersama Allah, dalam artian kita dalam berdoa Allah. Itu merupakan sebuah hidayah dan rahmat pada kita. Ya, kenapa? Ketika ada jutaan orang, ada miliaran orang, ketika terjadi angin yang luar biasa, angin yang membahayakan, ingatnya kepada hal-hal yang lain, alhamdulillah kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, enggak ada yang bisa membahayakan kita. Kan begitu, alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.